Morning, hari ini aku pengen tunjukin ke kalian keseharian aku kalau lagi kerja kantoran. Di sini jam kerja itu 8.30 sampai 5. Jadi biasanya aku bangun sekitar jam 7, terus berangkat jam 7.45 naik bus sekitar 45 menit ke tempat kantor aku. Yeah, thank you so much for your time. So I just want to have like a quick initial call for the Simbayo website. Halo, aku baru sampai rumah. Sekarang udah sekitar jam 6. Tapi aku hari ini pas lagi ada work event ke acara kayak influencer gitu. I actually don't even know what to expect. Jadi ya, let's go. Hi everyone, ini sebenarnya aku udah sebulan kemudian, jadi video yang kalian baru tonton itu aku rekamnya kayak di minggu kedua aku masuk kerja di sini deh. Jadi bener-bener baru masuk kerja dan sejujurnya masih malu-malu banget buat rekam di kantor. Jadi aku coba rekam itu diem-diem dan mungkin that's why footage-nya juga nggak ada gitu banyak. Tapi sekarang aku pengen just do a sit down video, pengen jelasin ke kalian juga apa sih yang sebenarnya aku lakuin di sini, apa pekerjaan aku, dan apa aja perbedaan budaya yang aku rasain selama aku kerja di sini. Jadi aku udah kerja sekitar 3 bulanan. Nah, jadi buat yang belum tahu, aku itu kerjanya sebagai seorang marketing eksekutif di salah satu perusahaan skincare di UK. Dan sebenarnya di perusahaan ini mereka itu ada 5 brand skincare yang beda-beda. Dan aku in charge untuk ngerjain full marketing activities dari 2 brand tersebut. Jadi 2 dari 5 brand itu aku yang pimpin buat segala marketing activitiesnya. Jadi itu include sosial media, terus ngurusin website juga, nulis blog di websitenya, terus kalau ada new product launch itu juga aku yang bantu urus. Dari tim marketing biasanya kita kasih suggestion juga kira-kira produk apa yang lagi ngetrend, yang lagi laku, terus untuk nama produknya, desain kartonnya, teksturnya sendiri, wangi skincare-nya, itu kita kasih feedback juga. Terus aku juga ngurusin email marketing, affiliate marketing, press release, event. Jadi lumayan banyak sebenarnya job desk-nya, lumayan palu gada karena ini juga company-nya yang gak gitu gede. Jadi di company aku di
ada tersebar di beberapa kota, tapi di kota aku di Edinburgh ada sekitar 15 orang. Jadi karena bukan company yang gede gimana-gimana banget, emang kerjaannya lumayan beraneka ragam, meskipun title-nya itu marketing eksekutif. Nah, anyway, yang aku pengen sharing juga adalah di sini itu lumayan beda sih budayanya sama kerja di Indonesia. Ini mungkin nggak bisa aku generalisasi juga karena ini baru pekerjaan aku yang pertama di UK, cuman aku lumayan ngerasain bedanya sama pekerjaan aku di Indonesia. Dan di Indo itu aku udah kerja sekitar 4 tahun di perusahaan e-commerce, 2 perusahaan e-commerce yang berbeda. Nah, yang pertama itu di sini orang-orang sangat on time. Jadi jam kerja aku itu 8.30 sampai jam 5 sore. Jadi benar-benar orang itu datangnya 8.30 tank, itu mereka datang. Tapi jam 5 tank juga orang-orang bakal udah mulai packing dan pulang jam 5 tank. Sedangkan kalau di Indo, dulu di kerjaan aku yang terakhir, itu apalagi karena macet ya. Meskipun jam kerjanya mulai jam 9.30, aku kadang datang jam 10 lewat itu masih gak apa-apa. Cuman biasanya juga pulangnya gak tenggo, susah buat tenggo. Apalagi kalau teman-teman kerja kita, bos kita semua belum pada pulang, pasti kalau di Indo gak enak buat bisa pulang duluan. Jadi itu sih yang perbedaan pertama yang paling aku ngerasain. Di sini on time banget. Nah, dengan on time itu perbedaan yang kedua I would say adalah work-life balance. Ini mungkin orang-orang udah banyak yang bilang di Eropa, di UK work-life balance itu jauh lebih mending dibanding di Asia. Dan aku bisa bilang itu benar banget. Karena di sini jam 5 tank kalau kita udah selesai kerja, itu semua orang pada tinggalin laptopnya di kantor. Beda banget kalau di Indo, aku selalu bawa pulang laptop aku pulang ke rumah karena takut kalau ada kerjaan yang belum selesai terus nanti dicariin orang itu after working hours. Kalau di Indo nggak tenang aja rasanya, kayak masih tetap mikirin kerjaan. Cuman di sini aku ngerasain sih kayak setelah jam 5 tank itu ya udah kita tutup laptop, tinggalin laptop di kantor dan pulang nggak mikirin kerjaan lagi. Kayak yaudah you just go on with life, ngelakuin hobi, mau itu kalau aku sendiri ya bisa manjat, bisa edit video, dan ya udah nggak mikirin kerjaan, baru mikirin kerjaan lagi besok pas balik ke kantor jam 8.30. Jadi itu salah satu plus point yang aku suka banget kalau kerja di sini dibanding kerja di Indonesia. Terus perbedaan yang ketiga itu karyawan di sini lebih berani speak up dibanding karyawan di Indo. Yang aku rasain dulu kalau di Indo semua orang itu banyak yang kayak jatuhnya yes man aja ya kalau sama bosnya. Mau bosnya suruh apa, mau bosnya punya ide apa, itu kita langsung iyain dan ya udah turutin aja kemauan bosnya. Nah, itu di sini aku harus pelan-pelan belajar buat adaptasi. Karena di sini malah bosnya itu pengen kita bisa ngasih pendapat kita sendiri dan bisa kita ngasih opini. Justru dia nggak mau kalau kita cuman kayak setuju sama semuanya, dia bakal kayak okay, what's your opinion? Jadi di sini aku harus belajar buat bener-bener ya udah just be open. Kalau kalian punya ide apa, kalau kalian nggak setuju sama bos kalian bilang apa, just say it out loud, dan tetap harus sopan dan harus respectful. But I think that's one of the difference juga sih yang aku ngerasain sejak aku kerja di sini. Perbedaan yang keempat itu untuk commute, ini mungkin juga lumayan obvious, tapi commute di sini jauh lebih enak. Dan meskipun aku masih kadang suka komplain dan pengen kerja remote atau hybrid, karena sekarang aku juga kerjanya harus ke kantor 5 hari seminggu, cuman aku nggak bisa komplain karena commute di sini itu jauh lebih enak. Jadi commute aku ke kantor itu naik bisnya sekitar 20 menit, cuman ditambah jalan jadi sekitar 20 menit lagi, jadi totalnya 40 menit. Cuman enaknya adalah bisnya di sini tuh sangat reliable dan again selalu on time. Jadi aku bener-bener setiap hari berangkat dari rumah itu 7.45 dan bis aku selalu nyampe di bus stationnya itu sekitar 7.52 atau 7.53, cuman bedanya paling 1-2 menit. Jadi itu sih yang aku suka juga, commute-nya cepat. Pertama cuman 40 menit, mungkin gak secepat itu juga ya, tapi 40 menit dibanding di Indo. Dulu aku kalau commute bisa 2 jam bahkan 3 jam kalau lagi macet-macetnya, lagi hujan banjir, bisa sampai 3 jam. Tangerang Jakarta, kalau ada yang sesama pejuang Tangerang Jakarta pasti kalian ngerti. But yeah, I think di sini commute-nya jauh lebih enak.
Terus terakhir itu aku seneng juga karena di sini secara benefit untuk annual leave. Kalau di Indonesia kan standarnya 12 hari ya setahun. Meskipun di Indo juga ada banyak public holiday, tapi kalau di sini itu annual leave biasanya yang standar 25 hari itu exclude public holidays. Nah, ini beda-beda lagi, again balik ke masing-masing policy setiap company. Cuman biasanya kalau di company aku itu aku dapat 31 hari itu udah termasuk public holiday, cuman kalian bisa pilih kalian mau ambil pas public holiday atau enggak. Jadi 31 hari kalian bebas ambilnya mau kapan, which menurut aku jauh lebih enak karena biasa kalau kalian harus ambil pas public holiday, pertama itu tiket pesawat lebih mahal dan juga kedua biasa jamnya atau tanggalnya nanggung, jadi kayak cuman bisa long weekend Jumat Sabtu Minggu atau enggak Sabtu Minggu Senin. Sedangkan aku sukanya liburnya yang panjang-panjang, misalnya seminggu atau mungkin 2 minggu. Apalagi kalau aku dari sini pengennya liburan balik ke Indo gitu, butuh liburan yang 2 minggu. Itu enak banget karena bisa punya annual leave yang lebih banyak. Udah sih itu aja so far ya yang aku rasain setelah kerja di sini selama 3 bulan dibandingin kerja di Indo selama 4 tahun. Mungkin dari kalian juga banyak yang penasaran gimana sih caranya bisa kerja di luar negeri. Dan ini salah satu hal yang menurut aku, aku nggak punya jawaban lengkapnya juga karena aku mungkin di sini special case. Aku kesini pakai spouse visa karena suami aku emang udah tinggal di sini lama juga. But I would say salah satu cara yang paling gampang dan mudah, nggak mudah sih tapi possible untuk dilakukan itu biasanya dengan jalur edukasi. Jadi kalau di UK sendiri itu kalau kalian abis lulus kuliah S1 ataupun S2, kalian bisa otomatis setelahnya langsung dapet yang namanya graduate visa selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kalian boleh stay di UK. Kalaupun kalian masih cari-cari pekerjaan, misalnya setelah lulus nggak langsung dapat kerjaan, itu juga kalian nggak apa-apa bisa stay selama 2 tahun itu dan kalian bisa kerja lumayan fleksibel sih kerjanya. Jadi I would say itu kalau ada yang tanya gimana caranya, cara paling memungkinkan adalah lewat edukasi. Dan beasiswa juga sebenarnya banyak. Yang paling aku sering itu LPDP sama Chevening. Chevening itu beasiswa yang disediain oleh perusahaan government UK. Jadi ya itu. Anyway, I think that's all for today's video. Let me know in the comment section kalau misalnya ada yang kalian masih mau tanya-tanya lagi atau ada yang kurang jelas. I would be more than happy to share. Aku mungkin nggak punya semua jawabannya, but yeah, I would be happy to share my experience dan pengalaman aku di sini so far. And who knows, maybe in another year or two nanti kalau aku pindah perusahaan atau apa-apa juga I will keep you guys updated dan hopefully aku bisa rajin sharing pengalaman aku lagi ke depannya. Jadi jangan lupa buat tonton terus dan dukung channel ini. And yeah, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. Bye!